Di mana batas itu bisa disebut sebagai makar? Iya, kalau sudah ada tindakan. Kalau sudah ada demonstrasi atau Ada kudeta dan demonstrasi. lain-lain ya, Prof? Iya, ini belum ada apa-apa Selama kok. masih Baru hanya omongan omongan ya biasa aja, itu bagian dari demokrasi. dan belum ada tindakan apapun Tidak, juga ya. iya. Saiful Mujani belum bertindak apa-apa dan belum tentu siapa yang mau mendengar. Iya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hebat loh, Saiful Mujani itu terkenal di luar negeri sebagai intelektual. Ya bukan persoalan dia terkenal atau tidak. Persoalnya di dalam negeri dia melakukan kritik itu, ada nggak yang dengar? Iya. Ada pengikutnya berapa banyak? Sehingga mampu menciptakan makar. Kan persoalannya itu. Tetapi tetap saja polisi harus hati-hati berdasarkan peraturan perundang-undangan memahami apa benar yang ucapan dari Saiful Mujani dan siapa yang satu itu sudah makar. Diajak dialog, Iya. bukan saling teriak-teriakan gitu. Bukan, di sana kita tidak akan temukan apa yang kita cari kalau kita cuma saling teriak-teriakan. Tapi mari kita duduk bersama, tenang dengan argumentasi, dengan literatur yang ada, dengan pemahaman yang kita miliki, dengan fakta yang mungkin kita bisa tunjukkan, ya barulah mengambil sesuatu langkah apa yang akan diambil. Ini kepada Aiman dan siapapun, ini bukan kami melakukan kritik seperti ini karena kami memiliki pemahaman tentang bagaimana seharusnya orang berdialog. Dan justru kami peduli ya, Prof. Iya, karena kepedulian. Dan karena apa? Menurut saya dampaknya kepada masyarakat cukup negatif, saya kira. Walaupun mungkin ratingnya Tinggi. tinggi ya, tapi menurut saya untuk perjalanan kita memahami demokrasi malah akan menjadi persoalan. Karena akhirnya saling bertengkar aja. Iya, artinya suara keras, teriakan, dan sebagainya. Ada yang pakai wayang, ada. Ya, apa urusannya wayang? Dan tidak ada kesimpulan apa-apa ya, Prof ya? Iya. Justru seharusnya agama itu akan mengerem dia. Kurikulumnya ya harus dirubah kan. Kurikulum pendidikan agamanya yang harus dirubah. Jadi bukan menyalahkan agamanya. Iya. Tetapi justru bagaimana agama itu diajarkan. Betul. Kita bukan disuruh di sekolah diajari sembahyang. Saya kira menurut saya itu kerjanya di rumah. Itu kerja orang tua. Apa yang harus diluaskan pemahamannya tentang agama di sekolah, nah itu yang seperti yang kamu katakan tadi. Bagaimana memahami agama itu. Bagaimana hubungan antara agama dan etika. Oke, sebelum kita ke topik utama, Prof, kita lihat berita-berita belakangan ini rasanya dari segala sisi melelahkan ya, Prof. Dari luar negeri, dari dalam negeri, mau secara politik, secara ekonomi, atau di luar negeri perangnya juga tak kunjung damai walaupun kemarin adanya gencatan senjata dan lain-lain. Mungkin kalau dari Prof sendiri secara general dulu bagaimana, Prof? Ya sebenarnya persoalannya adalah terletak. Ya saya kembali kalau di Timur Tengah saya kembali ingat kepada guru saya, Profesor Mukti. Sebenarnya masalah ini bisa selesai dengan ekonomi. Dalam arti kata, bagaimana persoalan minyak diselesaikan, tetapi yang menjadi persoalan di balik itu sekarang, akhirnya tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, karena permainan Israel. Sebenarnya orang kan bertanya, perang antara Amerika dan Iran sekarang ini perangnya siapa? Kan itu.
Padahal sebenarnya kalau Amerika memberikan tekanan tertentu dan tidak mau memberikan bantuan sebagaimana yang seperti sekarang, ya bisa selesai masalahnya. Dan Iran juga bukan berarti tidak mau mencari damai. Dia hanya bertahan kok. Kan itu kalau kita lihat. Nah, tapi Amerika dan Israel salah tafsir terhadap seperti yang pernah saya katakan terhadap Iran sebagai sebuah bangsa. Ya, dia kekuatannya adalah terutama terletak pada persoalan posisi psikologi historisnya. Itu. Nah, bagaimana keadaan kita sekarang? Tadi malam itu dia iNews ya. iNews kalau nggak salah itu sampai 3 jam barangkali hanya bicara persoalan bagaimana dimulai dari pembicaraan tentang siapa? Prabowo, Saiful Mujani. Saiful Mujani, lalu ada Profesor siapa? Mantan anggota KPU, ada macam-macam orang lah. Sampai bayangkan bisa sampai ngomong tentang 3 jam hanya persoalan itu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita mengimplementasikan kehendak kita untuk mengatur negara ini berdasarkan aturan-aturan demokrasi. Dan sebenarnya aturan itu terutama pertama kita harus memperhatikan undang-undang dasar kita. Baik pada pembukaannya maupun pada pasal-pasalnya. Lah kita mengatur negara ini kan berdasarkan perundang-undangan. Dan sumber dari semua perundang-undangan yang kita miliki sekarang kan ada pada undang-undang dasar kita. Baik pada pembukaannya maupun pada batang tubuhnya. Nah, ambil sebagai contoh. Tadinya saya berharap bahwa apa yang dikemukakan oleh Saiful Mujani dan siapalah ada lagi satu Islah Bahrawi. Ya anggap aja itu bagian dari perjalanan demokrasi kita kan. Dan saya berharap kepada pendukung-pendukung Presiden Prabowo jangan terlalu cepat menanggapinya sebagai sebuah hal yang bertujuan negatif dalam kaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan Prabowo sehingga dituduh makar. Kalau sudah menuduh makar, itu sudah dengan sendirinya memang harus ya dipolisikan. Iya. Memang sudah begitu. Tapi menurut saya, apakah secepat itu kita segera menanggapi pernyataan seseorang, segera untuk kita katakan, oh itu sudah calon makar, atau itu akan melakukan makar. Memang saya mengerti, dan saya ikuti Saiful Mujani memang menghendaki ada impeach pada Prabowo, karena dalam arti kata tidak lewat konstitusi. Tapi walaupun ada itu, kalau saya menganjurkan sebagai warga negara, kita ini sedang memang masih mencari bagaimana kita melaksanakan demokrasi itu. Kita masih cari itu terus terang. Kita coba perhatikan. Sejak kita merdeka, ya namanya waktu zaman demokrasi liberal, pergantian pemerintah itu boleh dikatakan ada yang 8 bulan. Yang paling lama pemerintahannya itu hanya Juanda,
Hmm. 2 tahun. Mhm. Nah, kemudian dari tahun 80 sampai dari tahun 50 sampai 60 demokrasi liberal itu ya gonta-ganti Kabinet. kabinetnya, dan semua partai pernah menduduki jabatan-jabatan menteri, ya termasuk ayahnya Prabowo, Iya. ya, dari Partai Sosialis Indonesia. Jadi, tapi lalu kemudian di tengah-tengah situasi itu, maka ya tadi malam juga dibicarakan oleh mereka. Terjadi dianggap semacam pemberontakan. Mhm. Sebenarnya bukan hanya Permesta, tapi bukan hanya PRRI, tapi dimulai dengan Permesta tanggal 2 Maret 57. Lalu kemudian berjalan, terjadi juga April 58 oleh PRRI, yang waktu itu mereka membentuk. Pertama kali sebenarnya bukan mau membentuk pemerintah, cuma mereka menyingkir ke Sumatera Barat, dan kemudian prosesnya kemudian lalu mereka bentuk pemerintahan. Perdana Menterinya adalah Saprudin Prawira Negara, wakil Perdana Menterinya adalah Natsir dari Masyumi, dua-duanya dari Masyumi. Lalu menteri-menterinya ada dari Partai Sosialis, seperti ayahnya Prabowo dan sebagainya. Ada juga Saleh Lahada, salah seorang tokoh dari Sulawesi Selatan, konseptor Permesta, dan sebagainya. Sebenarnya tujuan awal mereka, seperti yang pernah saya pelajari, Permesta itu tujuan utamanya bagaimana menyeimbangkan apa namanya penghasilan dari wilayah Republik ini. Misalnya daerah kita kan, negara kita ini kan negara kepulauan. Iya. Nah, dalam konsep yang dibuat oleh Permesta, dan pembuatnya antara lain salah seorang adalah siapa namanya, Saleh Lahada, mayor itu, dia pangkatnya mayor. Nah, dia membuat konsep yang menarik sebenarnya. Menariknya antara lain, kalau ada daerah yang ini memerlukan Bantuan ekonomi. bantuan ekonomi, memang pemerintah sudah ada kesiapan 30% Dari pemerintah. dari pemerintah. 30% sudah disiapkan dari seluruh anggaran belanja 30%. Lalu dibuatkan. Nah, jadi kalau ada yang perlu ya segera dikirim. Oke. Jadi pemerintah pusat sudah mempunyai perencanaan dalam pengertian bagaimana membantu daerah-daerah yang memang memerlukan bantuan ekonomi, bantuan keuangan untuk pembangunan. Jadi ada, itu jelas itu. Nah, tapi kan mungkin boleh dikatakan semacam kekeliruan yang dilakukan oleh Permesta dengan proklamasi tanggal 2 Maretnya itu adalah terus langsung menantang pemerintah pusat. Gitu Iya. loh. Ya kan, seperti nanti walaupun mereka katakan kami tidak mau mendirikan negara, tapi kan PRRI membentuk pemerintahan. Iya. Berarti kan negara. Betul. Artinya ada pemerintahan, jadi ada double pemerintahan ketika itu. Ada pemerintahan resmi dari pemerintah pusat,
ada pemerintahan yang ada di PRRI. Sumatera Barat, PRRI. Jadi apa yang menjadi persoalan kita di situ? Kalau menurut saya, ya persoalan kita bagaimana menerjemahkan demokrasi itu Mhm. dan bagaimana kita menerjemahkan pembangunan ekonomi dalam kerangka wilayah negara yang memang sangat panjang dan sangat luas ini. Nah, itu yang menjadi salah satu persoalan. Nah, kembali kepada pernyataan Saiful Mujani yang antara lain memang secara jelas saya dengar bahwa dia mengajak orang untuk mengimpeach Prabowo. Saya kira terlalu apa namanya, pertanyaan saya kan bagian mana atau kesalahan apa yang dikemukakan oleh, yang dijalankan oleh pemerintah Prabowo sekarang yang dianggap sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Kan dia dipilih berdasarkan pemilu. Betul. Undang-Undang Dasar. Secara sah dipilih. Terlepas daripada prosesnya yang dianggap konstitusional brutal, dengan wakil presidennya dan lain-lain ya. Tapi ada pemilu dan itu sah. Dan itu sah. Kan? Yeah. Itu menurut saya sah. Orang lain mungkin mengatakan tidak. Iya kan? Tapi, nah, jadi sebenarnya menurut saya, nah, yang menjadi soal itu ada pernyataan tiba-tiba 1-2 hari dari kemarin sudah ada yang melaporkan ada pihak dari pendukung Prabowo yang sudah mengajukan apa namanya? Ya, ini ada pelaporan pidana Polda Metro Jaya 8 April atas nama Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dengan tuduhannya makar. Iya. Nah, itu kan. Jadi misalnya makar. Apakah Saiful Mujani sudah bertindak sejauh itu? Oke. Kan pertanyaannya itu. Dia baru mengajak orang. Iya. Iya kan? Karena kita tidak bisa, alasannya simple. Kita tidak bisa mengimpeach Prabowo lewat secara formal Undang-Undang Dasar karena panjang. Kan harus mengajukannya ke DPR, DPR kemudian mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi kembalikan ke MPR. Bagaimana pendapat MPR, barulah akan dilakukan impeach itu jadi atau tidak. Ya, pemutusannya di situ. Putusannya kan di situ berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, pernyataan baru mengajak, ya itu bisa macam-macam interpretasi dalam pengertian demokratis. Apakah ajakan itu sudah dapat dikaitkan tidak sejalan dengan demokrasi yang kita jalankan sekarang? Nah, kan Prabowo pidato pertamanya saja sudah mengatakan kita ini adalah dipilih oleh rakyat, lalu kemudian kedaulatan ada di tangan rakyat, lalu kemudian ya dia mengakui juga bahwa dia bersedia untuk dikritik, walaupun dia katakan juga dikritik itu memang sakit sih. Nah, dia katakan artinya Prabowo terbuka untuk dilakukan kritik dan beberapa waktu yang lalu di TV ini juga kalau tidak salah atau ada memang penyiaran terhadap Prabowo dengan beberapa tokoh didiskusikan. Diskusi termasuk keterbukaan untuk dikritik. Iya kan? Nah, kalau saya menganjurkan kepada para pendukung Prabowo agar supaya jangan terlalu secepat itu sensitivitasnya sehingga melaporkan dan memberikan interpretasi
bahwa apa yang dikatakan seorang warga negara yang kebetul atau 2 orang warga negara yang bernama Saiful Mujani dan siapa lagi Islam Bahrawi. Islam Bahrawi, ya jangan terus ditanggapi secara sensitif Iya. politis gitu. Kan masih ada jalan yang Anda ngajak dia bertemu, Iya. mari kita berdialog. Sebenarnya TVRI iNews ya, iNews. iNews seharusnya ngundang semua pihak harus diundang di situ. Saiful Mujadinya harus diundang, jangan cuma orang yang memberikan dukungan pada dia, tapi Saiful Mujadinya harus diajak. Lalu kemudian yang menentang itu pihak pendukung Prabowo diundang juga kan. Lalu kemudian terjadi Diskusi, dialog di situ ya. Nah, tapi itu yang menjadi persoalan bagi saya. Nah, sekarang saya menganjurkan kepada polisi sebagai penentu apakah Saiful Mujani memang makar atau tidak, maka polisi juga harus melihat pernyataan Prabowo kembali pada awal pidato pertamanya, bagaimana, dan polisi juga harus memahami perjalanan demokrasi kita. Jadi kalau polisi langsung menerima laporan itu dan menyatakan, oh ya benar, ya nggak benar juga polisi. Iya. Nah, tapi sebelum kita ke makarnya atau arti makar dan lain-lain, Prof. Ini kan antara apakah kaitannya Saiful Mujani ini melakukan kritik atau makar? Ya, tapi menurut saya hanya masih beranggapan bukan makar, itu masih kritik. Iya, nah batas itu di mana secara prinsip dan moral tuh mana yang bisa dikatakan kritik dan mana yang bisa dikatakan makar, Prof? Nah, itu yang harus diterjemahkan oleh Kalau menurut Prof. pihak. Anhar sendiri? Kalau saya melihat dasarnya adalah pada ada bagian-bagian tertentu dari pemerintahan yang memang saya perlu atau orang lain perlu memberikan pandangannya bahwa ini sesuatu, dan demokrasi di situ. Demokrasi terbuka seperti yang ada di sini, ada beberapa hal sebenarnya yang untuk menjernihkan kekuasaan. Bukunya Bertrand Russell ya. Kekuasaan, sebuah analisis sosial dan politik. Nah, di sini ada demokrasi, salah satu adalah cara menjernihkan kekuasaan. Nah, jadi saya berharap polisi juga harus jangan terlalu cepat juga untuk mempersamakan apa yang atau menafsirkan apa yang ditafsirkan oleh pelapor sama dengan apa yang ditafsirkan oleh polisi. Nah, kalau menurut Prof. Anhar sendiri, di mana batas itu bisa disebut sebagai makar? Iya, kalau sudah ada tindakan. Kalau sudah ada demonstrasi atau kudeta dan lain-lain ya, Prof? Iya. Ini belum ada apa-apa. Selama masih hanya omongan. Omongan ya biasa aja, itu bagian dari demokrasi. Dan belum ada tindakan apapun juga ya? Iya. Saiful Mujani belum bertindak apa-apa. Dan belum tentu siapa yang mau mendengar. Iya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hebat loh, Saiful Mujani itu terkenal di luar negeri sebagai intelektual. Ya bukan persoalan dia terkenal atau tidak. Persoalnya di dalam negeri dia melakukan kritik itu, ada nggak yang dengar? Iya. Ada pengikutnya berapa banyak? Sehingga mampu menciptakan makar.
Kan persoalannya itu. Tetapi tetap saja polisi harus hati-hati berdasarkan peraturan perundang-undangan memahami apa benar yang ucapan dari Saipul Mujani dan siapa yang satu itu sudah makar. Menurut saya masih bagian dari proses kritik berdasarkan undang-undang dasar. Mungkin dapat dikatakan ya kritiknya cukup keras lah ya. Iya. Urusan apakah kita melakukan kritik itu secara keras atau secara tajam, itu kan penafsiran juga. Iya. Penafsiran. Nah, disinilah kita masing-masing memiliki kemampuan dewasa dan kita memahami perjalanan bangsa kita. Kita, ya seperti yang berkali-kali saya katakan dan saya tidak akan berhenti mengulangi, kita memang mengalami kesulitan untuk menjalankan demokrasi di negeri kita. Oleh karena dua faktor. Negeri kita adalah negara feodal. Dan tidak ada feodal yang tidak otoriter. Lalu kemudian datang penjajah. Semua penjajah pernah ada bersama kita. Yang paling lama memang Belanda. Tapi Spanyol, Portugis, Prancis, Inggris. Dan paling lama memang Belanda. Dan Belanda berkuasa, itu kerjasama dia dengan feodal. Kerajaan di Nusantara. Ada pemberontakan tertentu, seperti yang dilakukan oleh keluarga saya misalnya di sebuah kerajaan kecil, itu sejak awal abad 19 tidak pernah berhenti melakukan perlawanan. Atau di Ponegoro. Dan lain-lain. Ada, tetapi semua gagal kan. Tidak ada pemberontakan yang berhasil. Dan apa yang terjadi? Dengan demikian, kerjasama antara raja-raja kerajaan dan feodal-feodal itu bekerja sama dengan penjajah. Dan memang kita dijajah tidak langsung oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan diatur bersama dengan kerajaan feodal. Ekonomi diatur bersama Cina. Ya jadi sudah terstruktur ya, Prof? Iya. Belanda sudah enak aja gunakan dua kekuatan ini untuk kepentingan dia kan. Tinggal dapat uangnya aja. Dapat uang dan kekuasaannya aja, dan itu yang menyebabkan kalau baca bukunya Yudi Latif yang 750 halaman itu, bagaimana Belanda menjadi negara kapitalis itu karena memang memeras kita selama sekian ratus tahun. Gitu. Nah, ini kembali kepada persoalan yang terjadi sekarang sehingga lapor melapor, dan tadi malam sampai diskusinya panjang di salah satu TV, ya menurut saya belum sejauh seperti yang bisa ditafsirkan dalam pengertian makar. Nah, ini saya bikin preface dulu, Prof. Jadi, kalau misalnya, ini kan kita lagi berbicara tentang demokrasi. Di mana demokrasi itu terkenal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di dalam kekuasaan juga pasti ada. Dan kemudian kalau ditarik jauh lagi, Abraham Lincoln juga mengatakan freedom of speech, gitu kan. Artinya ada kebebasan untuk berpendapat. Tapi ini pendapat saya jadi saya lagi baca buku The Geek Way. Jadi ini sebenarnya buku bisnis tentang perusahaan zaman sekarang itu bertindak, di mana level birokrasinya berkurang kalau di Amerika. Jadi ya intinya lebih terbuka lah perusahaan. Sebuah perusahaan lebih terbuka, pendapat dari bawah pun didengar, dan tidak ada kecaman-kecaman dari atas. Nah, poin yang utama dari The Geek Way ini itu ada 4.
science, ownership, speed, dan openness. Nah, ketika di bab science, yaitu tentang sains, eh, di mana kita harus membuat sesuatu itu dengan langkah empiris, dengan iron rule, di mana harus ada argumentasi by data, by Iya proven memang iya, data. Nah, memang iya. kalau kita lihat ke negara kita di Indonesia, di mana kalau dari awal memang Prabowo oke boleh mengkritik, tapi memang sakit. Hmm. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, apakah sebuah argumentasi akan terlaksanakan dengan baik di negara kita? Karena kalau kita lihat dari berbagai macam argumentasi yang dilontarkan oleh berbagai kubu yang ada di politik Indonesia, itu selalu bertentangan, tidak pernah mencapai dialek. Kalau dialektika kan ada tesis, antitesis, dan kemudian menemukan sintesisnya. Nah, sepertinya kalau yang saya lihat, Prof, di mana ketika ada satu kubu berbicara A dan kubu B bicara B, itu tidak pernah ketemu A dan B-nya. Selalu beririsan di mana ya A, B ya B. Ya Nah, itu yang menjadi soal dalam pengertian bagaimana kita menjadi demokrat. mhm, Ya, kesulitannya kan itu. Ya karena apa? Kita memang tidak punya tradisi demokrasi. Kita baru setelah kita berproses menuju kepada kemerdekaan dalam pergerakan nasional, baru kita kenal demokrasi. mhm, Nah, ada dua, mereka yang pernah di luar negeri, seperti Hatta, Sahrir, dan sebagainya. Tapi ada yang mengerti demokrasi lewat baca buku, seperti Soekarno dan yang lain-lain. Mereka tidak pernah ke luar negeri. Ya. Tapi terlepas apakah dia ke luar negeri atau tidak. Tapi dua-duanya mau demokrasi. mhm. Soekarno mau demokrasi. Hatta mau demokrasi. Tapi Soekarno memberikan catatan. Kalau nanti kita berdemokrasi, jangan pilih demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal lebih mementingkan politik, demokrasi politik, dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Nah, yang menjadi persoalan, tujuan Soekarno yang begitu bagus, ketika dia berada pada posisi yang menentukan, dia juga bingung melaksanakan apa yang dia maksud dengan demokrasi ekonomi. Mhm. Sehingga ekonomi kita bangkrut Justru malah, kolaps ya, Prof. collapse. Iya kan? Dan itulah yang nanti yang menyebabkan kejatuhan dia. Mhm. Artinya demonstrasi menentang dia di samping kebencian orang terhadap Nasakom. Iya. Iya kan? Jadi ada dua faktor utama yang menyebabkan orang melakukan demonstrasi dan pada akhirnya menjatuhkan Soekarno itu dua. Yang pertama, ekonomi yang makin bangkrut tiap harga naik segala macam, dan kemudian Nasakom yang memberi ruang kepada PKI. Itu yang orang nggak senang, akhirnya berproses berakumulasi untuk kemudian menjatuhkan dia. Nah, tapi kalau kita lihat, Prof, ini kalau misalnya kita skip ke zaman sekarang, ketika ada nggak sih argumentasi-argumentasi yang dapat diterima? Karena kalau kita lihat pergeseran rezim kita pun tidak Saya, pernah ada sintesa tersebut. nah Selalu ya, tesis, antitesis, kemudian ya kan. antitesisnya lagi, antitesisnya lagi. Tapi kalau yang skala dalam konteks sekarang, menurut saya belum ada kritik yang melahirkan fakta-fakta yang jelas bahwa
apa yang dikatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kan intinya itu. Kalau mau dikatakan bahwa Prabowo melanggar Undang-Undang Dasar, maka memang ada hak warga negara untuk melakukan usaha untuk menjatuhkan dia. Tapi dalam proses penjatuhannya, berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada lingkaran konstitusional yang harus dilewati. Nah, dan Faisal Mujani tahu akan hal itu. Malah dia katakan, karena kita tidak bisa melakukan impeachment lewat lembaga, maka sekarang mari kita melakukannya. Nah, itu Prof, yang maksud saya adalah sepertinya argumentasi ini, karena kalau misalkan balik lagi ke buku The Geekway ini, di mana scientific proven by data itu harus lewat argumen. Iya. Bisa menjadi benar itu kalau ada argumen dulu. Iya, itu yang saya belum dengar kan. Alasan utama dari Saiful Mujani meminta agar supaya kita melakukan impeachment pada Prabowo apa? Tadi malam juga nggak jelas. Betul. Ya kan? Itu yang jelas. Maksud saya adalah nah, kalau kita terus melakukan sesuatu dengan kita tidak jelas seperti itu, yang masalahnya nggak selesai. Itu yang maksud saya adalah ini langkah negeri kita ini secara rakyat ya Prof, secara masyarakat, secara intelektual itu bagaimana? Karena Saiful Mujani yang ingin mengimpeachment Prabowo pun belum ada argumen yang baik dalam menurut saya memang itu sebabnya mengapa saya minta untuk dialog agar terjadi dialog. Jangan pendukung Prabowo lalu sensitivitasnya naik lalu melaporkan ke polisi. Nah, menurut saya adalah sensitivitas Saiful Mujani juga tinggi dan Prabowo juga tinggi. Jadi ini tidak akan ada tengahnya nih. Ada polisi. Apakah polisi bisa menengah, Prof? Mudah-mudahan. Kan tugas polisi itu. Secara tugas, iya. Iya kan. Jadi saya menghimbau kepada polisi agar supaya laporan yang disampaikan oleh pendukung Prabowo diperhatikan benar dan diberikan tafsir berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kata makar, apakah pantas dipakai untuk memberikan hukuman tertentu kepada Pak Saiful Mujani? Kan itu pertanyaan. Justru malah pakar hukum yang harus menafsirkan juga. Justru polisi kan dia tahu hukum. Polisi kan salah satu tugas utamanya juga bidang hukum kan. Nah, tetapi memang kamu benar bahwa ini seharusnya ditafsirkan oleh ahli hukum tata negara. Apakah benar tindakan dan kata-kata dari Saiful Mujani itu pantas untuk dipolisikan? Nah, oleh karena itu, pihak pendukung Prabowo pun harus memahami betul apakah dia sudah menemukan bukti-bukti bahwa pernyataan Saiful Mujani itu memang tujuannya makar. Karena hanya cuma kata sebait doang ya, Prof, kan? Yang bisa dijadikan bukti. Iya. Jadi, oleh karena itu, saya menghimbau rekan Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, kalau bisa ya ajaklah Saiful Mujani datang ke Komisi 3 lalu diskusi secara terbuka. Petinggi Gerindra juga kan? Iya, dia salah seorang tokoh Gerindra. Tapi artinya saya mengajak untuk
mari kita memahami demokrasi secara lebih terbuka dan menafsirkan apa yang pernah dikemukakan oleh Presiden Prabowo ketika pidato pertamanya Mhm. dan bagaimana dia bersikap terhadap menerima kritik gitu. Jadi saya menganjurkan, saya bukan menganjurkan malah, saya meminta kepada eh, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman untuk ajaklah orang yang, katakanlah orang yang tidak sepakat dengan Prabowo untuk Diskusi. diajak dialog, Ya. bukan saling teriak-teriakan gitu. Bukan, di sana kita tidak akan temukan apa yang kita cari kalau kita cuma saling teriak-teriakan. Tapi mari kita duduk bersama, tenang dengan argumentasi, dengan literatur yang ada, dengan pemahaman yang kita miliki, dengan fakta yang mungkin kita bisa tunjukkan, ya barulah mengambil sesuatu langkah apa yang akan diambil. Nah, di sini juga pentingnya nanti dalam dialog itu ada polisi, ada ahli hukum, ahli tata negara, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendudukkan persoalan ini dengan lebih jernih. Kalau Jadi, Prof. Mahfud sudah mengatakan ini terlalu jauh untuk dikatakan makar, sama ya kayak Prof. Anhar. saya sepakat kalau saya dengan Mahbub itu udah sejak masih berapa tahun yang lalu selalu Berdiskusi juga. berdiskusi dan pikiran kita boleh dikatakan sejajar. Dari hukum, saya kan fakta sejarah dan hukum, fakta-fakta hukum itu sebenarnya itu juga menjadi fakta sejarah dalam menganalisa persoalan. Menjadi multidimensional ya. Iya, itu yang menjadi soal. Jadi inilah yang saya mohonkan kepada, dan saya juga minta kepada masyarakat bangsa saya, bangsa kita, tolong jangan ikut-ikutan sensitivitasnya tiba-tiba Sensitif. menaik. Nah itu Prof, ada poin menarik yang Prof tadi bilang, ayolah mari kita diskusi, berdialog, hingga bertemu dialektikanya. Nah, tadi Prof bilang jangan teriak-teriak. Tapi kalau kita lihat di sosial media, bahkan di TV, dan klip-klip ya TikTok, Instagram, atau manapun, itu selalu konotasinya bertengkar, Prof. Bertengkar, berteriak. Ya, Itu tadi yang saya bilang. Jadi nggak ada penengah, tapi hanya A ya A, B ya B. Tidak menemukan iya, A dan B. Nah, karena ya di situ nanti posisi menurut saya, posisi polisi ada di situ. kalau saya ya, Prof. Kalau saya rasa tidak perlu ada, ya kayak kita dialog begini. Iya, Prof mengatakan A, saya mengatakan B. iya. Itu sudah bisa kita berdua saja melakukan sintesis tertentu tanpa Iya, ada kaitan memang lain ya, gitu, tapi Prof. ini kan keadaan yang lebih khusus, sehingga misalnya nanti kalau Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 mengajak Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Islah Bahrawi. Islah Bahrawi atau orang lain yang tidak sepakat dengan pemerintahan Prabowo sekarang, ya ajak. Nah, tapi gini, Prof. Ini tadi saya belum selesai juga nih, terkait poin yang teriakan. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu mungkin zamannya Karni Ilyas di ILC, itu ketika ada berantem langsung di-cut, langsung direhat sejenak. Tapi kalau misalkan sekarang dengan iNews dan Aiman, itu kalau ada berantem malah dipanas-panasin karena rate dan lain-lain. Itu bagaimana, Prof? Karena Saya tidak argumentasinya mau. Saya mohon maaf kepada kepada Aiman dan siapapun. Ini bukan kami melakukan kritik seperti ini karena kami memiliki pemahaman tentang bagaimana seharusnya orang
berdialog. Dan justru kami peduli ya, Prof. Iya, karena kepedulian. Dan karena apa? Menurut saya dampaknya kepada masyarakat cukup negatif, saya kira. Walaupun mungkin ratingnya Tinggi. tinggi ya, tapi menurut saya untuk perjalanan kita memahami demokrasi malah akan menjadi persoalan. Karena akhirnya saling bertengkar aja. Iya, artinya suara keras, teriakan dan sebagainya. Ada yang pakai wayang, ada. Ya, apa urusannya wayang? Dan tidak ada kesimpulan apa-apa ya, Prof ya? Iya. Apa urusannya wayang? Apa urusannya? Ya nggak ada. Kalau kita lihat, kalau zaman Indonesian Lawyer Club ya, ini bukan membandingkan, tapi kalau secara objektif dulu ada kesimpulan di mana closing statement. Nah, Adanya closing statement yang menjadi kesimpulan, yaitu sintesis antara 2 atau 3 kubu yang sedang berdebat. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya tidak ada ya, Prof. Dan itu menurut Prof berdampak negatif untuk masyarakat. Iya. Saya melihatnya itu. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini, saya sebenarnya juga bukan hanya menunjukkan, saya malah minta kedewasaan masyarakat juga untuk menanggapi persoalan-persoalan. Karena persoalan semacam ini akan terus kita hadapi. Sebagai seorang yang sedang mencari sesuatu, ya kita akan terus berhadapan. Nah, disitulah perlunya kita selalu berpikir lebih jernih, lebih dewasa, sehingga ketika kita berhadapan dengan suatu persoalan yang menurut kita ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, ya marilah kita pertanyakan secara wajar juga. Hanya itu aja obat. Nah, di situ pentingnya kita semua harus sadar bahwa kita punya undang-undang dasar, ada perundang-undangan, ada hal yang bisa ditafsirkan berdasarkan itu. Ya di situlah. Daripada kita saling bertengkar, memberikan argumen yang macam-macam dan sebagainya, ya kapan selesainya? itu, Prof. Kita mau berdialog itu dengan harapan kita bisa menemukan titik temu untuk kemudian menyelesaikan persoalan. Ya mungkin memerlukan waktu. Memang memerlukan waktu. Kita berkejaran dengan waktu, tetapi juga kita berkejaran dengan kemampuan untuk berpikir lebih jernih. Tapi kenapa, Prof? Kalau kita melihat debat, apalagi zaman sekarang itu sensitif dari segala macam kubu ya, kita sudah menjadi personal individu aja lah, Prof. Itu sensitifnya tinggi, Prof. Artinya tidak ada yang ingin menurunkan ego demi kebenaran. Itu juga karena situasi yang berkembang kan. Beda antara situasi ketika tahun 70-an dan sekarang. Kan juga ada persoalan pergantian generasi. Jadi itu juga memberikan pengaruh tertentu. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, kalau menurut Prof, gejalanya apa, Prof? Kira-kira? Saya pikir juga ya di situ pentingnya pendidikan juga. Walaupun yang berdialog itu semua berpendidikan, tetapi kan ada faktor-faktor X yang mungkin yang ada dalam dirinya yang menyebabkan tidak sebagaimana seharusnya. Nah, karena kalau kita lihat, Prof, ini kan bertengkar dan lain-lain ya. Tapi kalau kita lihat kondisi negara kita dengan kondisi luar negeri yang sedang kacau yang tadi di awal kita bilang, di mana ada politik, ada ekonomi, ada pertahanan. Apalagi sekarang yang paling berdampak bagi kita Indonesia dan rakyatnya adalah ekonomi, di mana dolar sudah 17.130 per hari ini. Kemudian minyak juga naik harganya. Nah, penuh ketegangan politik ini dengan dunia lagi diguncang, itu konsekuensi untuk kita karena kan
Ini Nah, di jujur situ aja menurut saya menghambat kestabilan negara juga, Prof. iya, itu sebabnya mengapa saya minta agar supaya polisi juga jangan langsung menanggapi laporan itu, walaupun memang salah satu tugas polisi adalah memberikan penilaian. Tapi kan penilaian polisi bisa diadakan, dia melakukan, oh ini belum pantas untuk dipengadilankan, ya kan? Belum pantas untuk dijaksakan. Kan itu. Oke, kita bergeser dari masalah Saiful Mujani dan Prabowo dengan impeachment-nya. Kalau kita lihat, Prof, kita lebih bahas yang lebih mendalam lagi mengenai kondisi negara kita sekarang. Secara ekonomi dulu, Prof, dampak bagi rakyat-rakyat kecil yang sebenarnya yang paling terkena dan tertindas gitu, Prof. Iya, sekarang kan ada hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas menengah sekarang turun kan. Iya. Dan tadi kamu katakan bahwa dolar sekarang sudah 17-an ribu. Itu hebat. Saya terkenang pada Habibie itu, kalau itu. Hanya kurang dari berapa waktu, dari 15.000, Mhm. dia bisa turunkan menjadi 7.000. Hmm. Itu salah satu keberhasilan Habibie yang saya hargai tinggi. Dan sambil dihantam Iya. kanan kiri segala macam, bahkan ada dari luar negeri yang menghantam dia. Itu satu, ekonomi. Yang kedua, demokrasi. Habibie lah orang pertama yang membuat pemilu Iya. 99. Sambil dihantam dan sebagainya. Nah, ketika dia ternyata di MPR, dia memberikan laporan, laporannya tidak diterima kan. Mhm. Tapi ada salah seorang, lupa saya namanya, ketua, salah seorang pimpinan PDIP yang menanggapi laporannya Habibie. Menurut saya dia sangat tidak etis. Karena ketika dia berbicara, dia tidak menyebut nama Presiden Republik Indonesia Pada saat itu. pada saat itu. Dia terus langsung ke pimpinan sidangnya tanpa menyebut nama Habibie sebagai presiden. Secara etik itu salah ya, Prof? Salah. Justru presidennya yang lebih dahulu harus disebut. Iya. Jadi kita pun dalam berpolitik itu harus ada etikanya juga. Jangan oleh karena kita benci orangnya, lalu kemudian kita tidak memberikan harga tertentu dalam. Jadi etik itu penting. Dan di dalam bidang manapun yang namanya etik itu pasti ada. Nah, ketika saya melihat Habibie dan orang ini begitu, wah saya pikir ini gimana? Anda boleh benci pada Habibie personally, tapi Anda tidak bisa membenci begitu saja kepada seorang presiden. Jadi kalau saya sekarang marah sama Prabowo misalnya, lalu dalam suatu pertemuan saya tidak mengatakan yang terhormat presiden, menurut saya tidak etis. Tetap ada penghargaan tertentu untuk bagaimanapun dia presiden. ya. Posisinya adalah negara, Mhm. dalam negara. Nah, jadi etika seperti ini juga harus dipahami gitu. Jadi jangan seenaknya kita menganggap kita benci dia secara personal, lalu kita seenaknya menghina, dan saya kira terkecuali kalau kita sudah memang mau berkonfrontasi untuk menjatuhkan dia, itu mungkin ada faktor X lagi. Nah, tapi kan, dan di kita ini kan kalau mau jujur,
baru sejak 98 baru pergantian presidennya itu tanpa gejolak kan? Iya, Iya kan? Soekarno jatuh karena gejolak. Soeharto Soeharto juga. jatuh karena gejolak, walaupun dia berkuasa Iya, 32 tahun. Tapi kekuasaan dia 32 tahun tentu saja dengan otoriter, sikap otoriter, dengan dui fungsi dan sebagainya. Tetapi kesulitannya ketika itu memang tidak ada ketentuan berapa tahun, berapa kali seorang presiden bisa menduduki. iya, belum ada peraturan itu ya, Dan Prof. peraturan itu. Nah, itu yang digunakan oleh Soeharto. Iya, Yang sebenarnya ketika dia sudah 3 kali, dia kan sampai 7 kali kan. iya. Tapi ya memang seperti dikatakan dalam buku ini, ya kekuasaan itu memang merupakan ya semacam candu sih. Oh, begitu ya kata Bertrand Russell ya. Kata saya menafsirkan apa yang Oh, dia katakan. Ya, kenapa tapi ya, Prof berpendapat seperti itu tentang eh, sa- kekuasaan dan kecanduan akan kekuasaan? iya, coba lihat di negara paling demokratis sekalipun kekuasaannya seperti candu, seperti apa yang dimiliki oleh Trump. Trump sekarang. Kekuasaan itu kelihatan kayak candu gitu. Iya, Eh, Netanyahu kan tidak mau, seakan-akan dia tidak akan mati, iya. iya kan? Ada semacam power syndrome. Power syndrome segala macam lah. Jadi ya memang ya kekuasaan seperti itu. Nah, bicara tadi tentang contoh etik yang Prof eh, contohkan, terus berawal tadi dari masalah ekonomi, dolar sudah mencapai 17.100, kemudian kelas menengah semakin banyak yang turun, dan kemudian ada masalah etik. Baru kemarin juga masalahnya nih, Prof. Apakah kita sedang menghadapi krisis moral juga? Karena berdasarkan kemarin kita juga baru membuat video tentang FHUI yang melakukan Iya, pelecehan seksual. itu yang terus terang saya agak agak gimana ya. Kalau kita eh, di TV misalnya, semua TV ada tayangan tentang moralitas keagamaan. Mhm. Ya kan? Islam iya, Katolik iya, pokoknya semua agama Ya, di sosial media di juga sosial banyak. media banyak. Tapi kenapa dalam kenyataannya justru pada hal yang bersamaan ada ada anak yang bunuh ibunya, ada orang tua yang membuntingi anaknya, Mhm. ada pembulian dan segala macam. Jadi sebenarnya kita bisa bertanya ada apa dengan masyarakat kita sekarang? Ada apa dengan kenyataan perkembangan negara kita Mhm. ke depan nanti? Bagaimana pendidikan menanggapi hal-hal seperti ini? Sebab ini berkaitan dengan eh, anak-anak kita juga. Pembulian makin berkembang, eh, masalah yang berkaitan dengan etika juga makin berkembang secara negatif. Mhm. Bahkan universitas sebesar UI saja, sebuah fakultas hukum lagi Iya. melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Ya, ini makanya pertanyaannya, ada apa Ada lagi ternyata, Prof. dengan masyarakat Apa kita? ITB juga memiliki Nah, kasus yang iya, sama. tadi saya nonton juga. Mhm. ITB juga membuat lagu Iya, yang porno dan iya. sebagainya. Walaupun uh,
ada permintaan maaf juga. Ya. Nah, tetapi kan tiap kali kita minta maaf, lalu kapan selesainya? Nah, ini kalau misalkan dari komentar-komentar di sosial media Prof. Anhar terkait tentang krisis moral ini, Prof. Sebenarnya masalahnya bukan di agama, Prof. Kalau Memang misalkan, jadi kan Prof tadi bilang di berbagai media iya, sudah banyak istilahnya yang mengupayakan keagamaan. iya, iya. Tapi permasalahannya tentang etika ini bukan terhadap agama. Dalam arti kalau misalkan di komen-komennya itu karena kontra mereka yang bilang Indonesia itu negara agamis, religius, ramah, tapi ternyata keadaannya berbanding terbalik. Itu yang saya Nah, maksudkan. kemudian ada yang bilang ya moralnya bermasalah, tidak ada hubungannya dengan Agama. agama, lebih kepada sistem I- pendidikan kita dengan pengajaran etika dan pendidikan karakter. Nah, masalahnya kan itu kita, ya itu pendapat itu mungkin benar. Tapi sebenarnya kalau kita mau memulainya, nah di situ kesulitan kita karena persoalannya semua dimulai dari keluarga kan. Iya. Kamu akan bersifat etik, yang mendidik kamu, ibu kamu, ayah kamu. Iya. Bagaimana kamu menerima pendidikan itu? Baru kemudian melompat ke sekolah. Dari SD sampai seterusnya. Tetapi persoalannya adalah di tengah perjalanan kamu itulah kamu bermasyarakat. Kamu melihat apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana masyarakat mengambil tindakan dan sebagainya. Memang benar. Tapi kan semua orang mengatakan dirinya saya beragama. Iya. Orang yang memperkosa anaknya itu mengatakan dia beragama. Tapi dia perkosa anaknya juga. Dan anaknya sekarang yang sekaligus cucunya sudah berusia 15 tahun. Coba bayangin. Ada orang tua yang memperkosa anaknya sejak SMP kelas 1. Coba bayangkan. Padahal dia mengaku beragama. Saya tidak menuduh bahwa dia itu karena agama yang menyebabkan dia begitu. Justru seharusnya agama itu akan mengerem dia. Nah, kalau ini secara observasi pengalaman ya, Prof. Kalau selama saya berpendidikan dan adanya ajaran agama di sekolah formal, itu bukan terhadap fungsi dan tujuan agama, tetapi yang diajarkan hanyalah praktek. Yang penting kamu suruh baca-bacaan sholat, hafal, nilai bagus. Kamu suruh baca ayat, tanpa mengerti artinya dan fungsinya apa, yang penting hafal ayat, nilainya bagus. Jadi tidak ada agama itu untuk mengemaskan hati kita, untuk menenangkan jiwa kita, itu nggak ada. Nah, itu artinya apa? Kurikulumnya ya harus dirubah kan? Kurikulum pendidikan agamanya yang harus dirubah. Jadi bukan menyalahkan agamanya, tetapi justru bagaimana agama itu diajarkan. Betul. Kita bukan disuruh di sekolah diajari sembahyang. Saya kira menurut saya itu kerjanya di rumah. Itu kerja orang tua. Apa yang harus diluaskan pemahamannya tentang agama di sekolah, nah itu yang seperti yang kamu katakan tadi. Bagaimana memahami agama itu, bagaimana hubungan antara agama dan etika, bagaimana hubungan agama dengan dalam kita memahami agama itu sebagai bagian dari pembentukan pribadi kita. Itu yang harus diajarkan. Bukan kamu harus pinter sembahyang, bukan. Itu di rumah. Jadi kurikulumnya juga harus diperbaiki, harus dibicarakan lebih lanjut. Jadi ini bukan terhadap agamanya, tetapi ajarannya, yang cara mengajarkannya.
Kalau ajarannya pasti benar. Iya. Tapi Pasti. cara Cara iya. menyampaikan, cara memberikannya kepada anak-anak itu yang perlu diperbaiki. Ya, bukan, kalau menurut saya di sekolah orang tidak perlu lagi diajari untuk bagaimana dia bersembahyang. Di sekolah dia sudah bersembahyang karena dari rumah dia sudah diajari oleh orang tuanya. Jadi, tetapi di sekolah dia sudah bersembahyang. Nah, yang akan diajarkan di sekolah berdasarkan kurikulum, bagaimana seseorang yang beragama menjalankan agama dalam pergaulan, dalam berkomunikasi, dan sebagainya. Itu yang harus didalami. Nah, ini yang artinya menurut saya bukan ahli agama, tapi hanya berdasarkan pengalaman. Ya, yang terbaik adalah bagaimana di sekolah diajarkan orang beragama kita menganut agama, dan agama itu mempunyai aturan-aturan di dalam bergaul. Sehingga menurut saya, kalau sekolah itu sekolah agama atau sekolah negeri dengan kepala sekolahnya apapun agamanya, maka yang namanya pembulian itu tidak akan terjadi. Karena apa? Kan ada agama mengatakan bahwa membuli teman itu adalah keliru. Iya. Iya kan? Jadi kalau agama diajarkan secara baik, secara benar, maka tidak akan melahirkan orang yang sakit jiwa seperti yang terjadi di Sumatera Barat sekarang. Ada anak SMA yang dibuli oleh temannya 4 orang dan sekarang masuk di rumah sakit jiwa. Tetapi kalau apa yang dikatakan oleh ibunya, menurut saya sekolahnya yang salah. Sekolahnya, ibunya mengatakan bahwa ketika anaknya dibuli, tidak ada guru yang membela. Bahkan gurunya mengatakan bahwa Biasa itu aja. biasa, itu cuma main-main aja. Ya, aneh bagi saya. Bagaimana guru memberikan interpretasi bahwa pembulian itu hanya kayak main-main, padahal dia melihat salah seorang muridnya yang dibuli itu masuk rumah sakit jiwa. Nah itu Prof, awareness terhadap kesehatan mental. Kalau menurut Prof gimana? Karena sekarang lagi cukup gencar juga nih terkait kesadaran kesehatan mental di masyarakat. Apalagi sekarang sosial media dan lain-lain yang menimbulkan pengaruh psikologis tertentu. Nah menurut Prof tentang Ini kesehatan mental ini gimana? salah satu sebenarnya kita punya alat untuk memperbaiki mental kita ya memang agama. Dalam arti kata ajaran-ajaran agama. Bukan hanya pada persoalan sembahyangnya, tapi ajaran-ajaran. Memang sembahyang itu tidak bisa ditinggal karena dia adalah tiang. Ya, tiang agama. Tetapi jangan hanya sekedar mengajarkan bagaimana orang bersembahyang secara baik dan sebagainya. Esensinya. Esensi lebih lanjut. Bagaimana, kenapa. Iya. Pokoknya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Injil. Sehingga dengan agama, maka kalau agama itu diajarkan secara baik di sekolah, yakin saya tidak akan ada pembulian. Karena gurunya juga bisa memberikan nasihat berdasarkan agama yang dia anut. Jangan seperti kalau benar ibunya si anak itu, gurunya cuma mengatakan itu kan tidak benar. Kalau itu pembulian, itu kan cuma main-main. Nah, terus terang aja, aneh buat saya pernyataan guru seperti itu. Syaratnya berarti ajaran cara atau kurikulum pengajaran agama harus dibenahi dulu harus ya, Prof? dibenahi, harus. Jadi bukan ngajarin lagi
Kalau menurut saya, sembahyang dan kegiatan keagamaan yang sehari-hari harus dilakukan, ya di rumah. Nah, bagaimana implementasi dari berbagai ajaran yang diberikan, etikanya, cara bergaul, cara berkomunikasi, dan sebagainya. Nah, di situ Ini pertanyaan liar, sebetulnya. Prof. Karena saya melihat eh, kasus-kasus psikologis zaman sekarang yang bahkan anak-anak muda di bawah umur dalam arti SD, SMP juga sudah terkena atau sudah mulai ada gejala-gejala, Prof. Nah, Nah, itu kan eh, persoalannya. gadget memang, Nah, iya sosial kan, media. Nah, sosial media. karena adanya eh, normal baru tersebut, apakah baiknya kita dalam sekolah formal itu ada pelajaran? Jadi bukan kalau dulu kan sarjana psikolog itu biasanya bimbingan konseling Nah, di sekolah. nah. Tapi ini kita buat pelajaran psikologi atau Ya, pendidikan karakter yang beneran ada kurikulum pendidikan karakter ya atau itu, pendidikan psikologis. ya sebenarnya begini, karakter seseorang itu juga dididik mulai dari rumah. Hmm, Baru dikembangkan setelah dia bermasyarakat, mulai bermasyarakat karena sekolah, sekolah. kemudian setelah tamat dia bermasyarakat secara lebih luas. Iya. Jadi proses pembentukan karakter kita juga melewati itu. Nah, saya begini, tapi ini saya minta maaf kepada yang mendengar dan menonton ini. Pernah terjadi, ya karena ketika saya masih SD kelas 4, itu saya tanda kutip agak bandel. Mhm. Dalam arti kata, karena saya merasa punya posisi tertentu. Oke. Ya kan, saya dikatakan orang ningrat, saya punya kakak komandan Korem. Iya. Nah, satu ketika saya ya semacam membuli Oke. uh, dua orang bersaudara. Mhm. Ya, saya tinju dia, saya. Nah, tetapi yang menarik ini, dan ini yang merubah saya sejak itu tidak merasa siapa-siapa. Jadi ini nggak apa-apa ditayangin aja, Prof. Tidak apa-apa. Sebagai pelajaran. Iya. Jadi ketika ini ada guru saya yang bernama, saya tidak tahu di mana dia sekarang, apakah masih hidup atau namanya Pak Hadani. Oke. Guru saya kelas 4. Karena mulai kelas 5 saya pindah lagi. Nah, Pak Hadani ketika akan masuk kembali setelah keluar main, Mhm. istirahat, dia tunggu di depan pintu. Mhm. Yang lain bebas saja lewat masuk. Begitu saya masuk, begitu saya di depan, dia tangkap ini saya. Waktu itu dia masih panggil nama saya, nama asli. Mhm. Dia bilang, dia tangkap ini. Terus dia katakan begini, Andi Gonggong, kamu kira, dia sebut namanya, kamu kira orang itu takut pada kamu. Dia tidak melawan itu bukan karena dia takut pada kamu pribadi. Dia takut sama kakak kamu. Iya. Oke. Tersentak saya, dan sejak itu saya tidak pernah sampai Sampai kapanpun sekarang. tidak pernah lagi bersikap seperti yang pernah saya lakukan pada. Nah, itu kan Saya menganggap bahwa ya saya ini bukan siapa-siapa. Mhm. Ternyata ketika orang melihat saya, dia tidak melihat saya, tapi dia melihat lingkungan keluarga saya. Nah,
Tapi kan itu berarti ada pentingnya juga pendidikan karakter atau psikologis, apalagi di zaman sekarang yang banyak sosial media yang banyak menimbulkan dampak-dampak psikologis. Iya, memang iya. Dari segi apa yang dilakukan oleh guru itu setelah saya melakukan kesalahan dan dia memberikan sesuatu perkataan yang sebenarnya memang Ada benar. sakit, sakit mendengarnya. Heeh. Tapi justru itu yang merubah secara psikologi pada saya bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Iya. Orang tidak melakukan apa-apa pada saya bukan oleh karena melihat saya, melainkan karena melihat kakak saya. Dia takut pada kakak saya, bukan takut pada saya. Jadi kalau ditarik ke konteks sekarang, karena itu menurut saya bagian dari pendidikan karakter atau psikologis dalam sekolah. Iya, Nah, kalau di konteks sekarang yang kalibernya lebih besar, Prof. Apakah Prof setuju kalau misalkan ada kurikulum baru nanti yang ada ya 1 jam kuliah, 1 jam sekolah atau 2 jam sekolah tentang pendidikan karakter atau pendidikan psikologi? ya itu tergantung Menteri Pendidikannya. Tapi Bagaimana? kalau Prof sendiri Kalau melihatnya, saya, ilmu apapun yang diberikan untuk membentuk kepribadian kita, buat saya akan terima. Nah, itu kan persoalannya mengatur jamnya berapa jam iya. dan sebagainya. Karena menambah kurikulum juga itu memerlukan waktu. Tapi kalau untuk moral, kenapa tidak ya, Prof? Iya, tergantung. Nah, itu sebabnya mengapa saya nanti, saya tidak tahu apakah mungkin saya mau ketemu dengan Menteri Pendidikan yang kebetulan, Menteri Pendidikan Dasar yang kebetulan juga saya kenal baik untuk membicarakan pembulian di sekolah. Mhm. Karena itu ya ini ada 2 kasus. Satu di Sumatera Barat dan satu lagi ada seorang anak kelas 1 SMA tiap kali dibuli oleh kakak kelasnya. Karena akhirnya dia merasa kesel, Mhm. dia pukul kepalanya temennya itu yang membuli dia. Nah, malah sekarang dia dilaporkan, takut dia ke sekolah. Mhm. Ini kan bukan sekedar sebuah kasus. Artinya, dan tapi ini yang peristiwa pertama, kedua ini gurunya atau kepala sekolahnya mencoba mencari jalan damai. Tapi rupanya walaupun sudah ada, tapi akhirnya yang kakak kelas yang dipukul ini melaporkan ke polisi. Ya, si anak yang memukul ini ketakutan ke sekolah. Nah, sebenarnya terlepas daripada apakah gurunya sudah ini, ya seharusnya guru juga tetap mendampingi mereka di polisi, dua belah pihak, dan memberikan keterangan yang benar. Nah, Prof, kalau kita tarik lagi tadi terhadap kasus moralitas di Indonesia. Tadi ada dari pola asuh, sekolah, kemudian ke masyarakat luas. Nah, Nah, kalau kita lihat kasus-kasusnya di belakangan ini, di berita-berita belakangan ini, kayaknya semua lini ini kena, Prof. Ada krisis-krisis moral tertentu pada pola asuh, iya, krisis moral tertentu pada sekolah, dan pada masyarakat luas. Apakah ini bisa disebut sebagai sistemik terhadap krisis moral kita ini sudah sistemik, Prof? iya, itu baru saya mudah-mudahan saya berharap tidak bukan sesuatu yang akan terus terjadi. Heeh, Ya, walaupun tantangannya memang besar. heeh. Sebegini, pola asuh di rumah belum tentu juga berjalan dengan baik oleh karena tuntutan macam-macam dari orang terhadap orang tua kan. Iya, Sehingga ada lingkungan tertentu dari orang tua itu yang mungkin tidak pernah berkomunikasi secara baik dengan anaknya kan. iya.
karena kondisi ekonominya segala macam. Selanjutnya seperti itu. Jadi kita lihat, nah di sini pentingnya ya seperti kemarin di Sumatera Selatan ada 2 orang tua suami istri yang sering tidak makan karena suaminya buta, dia lumpuh. Jadi kan tidak bekerja dua-duanya. Umurnya di atas 60-an, 70-an. Nah, tetapi yang saya anggap sebagai sesuatu yang yang tidak berbuat sebagaimana seharusnya adalah pejabat-pejabat. RT-nya, masa RT-nya nggak tahu kalau ada lingkungan keluarga di situ menderita seperti itu? Masa kepala desanya nggak ngerti? Bahkan masa camatnya, padahal camatnya kemungkinan pernah tiap kali jalan. Terutama RT dan kepala desanya. Masa nggak tahu? Nah, sehingga hal-hal seperti ini ya tidak akan ada orang yang akan terlantar kalau yang namanya RT, kepala desa, mempunyai perhatian yang sedemikian rupa yang memang itu adalah tugasnya untuk melihat keadaan daripada warganya kan. Sehingga si orang tua yang 2 ini yang tidak bekerja, ya tiap hari harus ada yang memberi makan. Entah dari mana. Iya kan? Kan tidak sulit memberikan makan hanya 2 piring. Nah, ini ada fakta menarik, Prof. Ya mungkin beberapa penonton juga setuju lah. Saya yakin. Faktor, jadi kenapa misalkan tadi Prof bilang ada sebuah keluarga yang nggak bisa makan dan kenapa dari perangkat yang paling bawah RT dan tetangga-tetangganya nggak peduli dan lain-lain, Prof. Karena memang kalau menurut saya, yang saya rasa mungkin ada beberapa di sini juga yang setuju, masyarakat kita itu lagi shifting ke individualism. Iya. Karena ini, Prof. Iya, memang iya. Karena sosial media tapi dan kan gadget. Begini, sikap individualis Barat itu memang sudah diajarkan sejak dari kecil. Jadi anak di Barat, begitu dia berusia 18 tahun, maka dia seharusnya sudah meninggalkan rumah. Iya. Tetapi kalau menurut Nah, saya di yang lebih... kita itu yang susah. Ya. Kita ini masih terkadang orang tuanya mengikat si anak. Nah, tapi kan itu maksud saya ini yang terkait terhadap yang tadi 2 orang tua nggak bisa makan, Prof. Itu kan kenapa Prof tadi bilang apa namanya? Kenapa nggak ada yang bantuin dan lain-lain? Ya Iya. memang karena individualistis. Ya, artinya bukan persoalan individualistis di situ. Persoalannya adalah RT-nya yang tidak bekerja sebagaimana. Maksud saya adalah RT di sini masyarakat Indonesia tuh sudah bergeser kepada individualistis. Iya, artinya kalau gitu jangan dipilih dia sebagai RT. Karena untuk tugas RT dia dibayar pajak loh. Nah, tapi kalau misalkan banyak orang sekarang ini individualistis dan nggak ada yang berkompeten, bagaimana, Prof? Iya, bukan tidak berkompeten. Sebenarnya bisa, hanya tidak punya perhatian dan tidak menganggap tugas. RT itu punya tugas itu antara lain seperti itu. Jadi sekedar menduduki jabatan aja tanpa mempedulikan apa yang dimaksud dengan jabatan itu. Itu kan persoalannya. Dan itu yang terjadi banyak di kita. Iya. Jadi ya pesan terakhir lah untuk para penonton ini bagaimana, Prof? Ya saya sederhana aja.
Masyarakat harus lebih lebih banyak perhatian untuk melihat kenyataan yang negatif dan mencari jalan bersama untuk memperbaiki situasi.